Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para siswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka. Bersama saya Imam Trika Soadi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Di kesempatan kali ini, di pertemuan kita yang ketiga, selain tadi membahas isu-isu seputar teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan, kita juga akan membahas kali ini akan membahas tentang strategi pengembangan teknologi informasi komunikasi di sektor publik. Rekan mahasiswa dan mahasiswa, seperti kita ketahui bahwa siklus hidup komputer hanya berkisar antara 3 sampai 5 tahun. Di sisi lain, siklus hidup proyek sistem informasi pemerintahan hanya berkisar antara 2 hingga 3 tahun. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan siklus hidup sistem informasi pemerintahan yang baru dikembangkan? Pertanyaan yang sama juga menyangkut tentang bangunan infrastruktur informasi. Dan yang penting pula, sahabat mahasiswa dan mahasiswi, adalah strategi pengembangan seperti apakah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur di bawah kondisi cepatnya perkembangan dan perubahan teknologi agar infrastruktur dan sistem yang baru dikembangkan kemudian tidak menjadi kuno ketika selesai dikembangkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pembuat kebijakan menyangkut sistem informasi manajemen atau SIM. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan, strategi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan putusan menyeluruh yang dibuat di bawah pertimbangan manajemen, kebijakan personal dan pemerintah, dan juga menyangkut teknologi itu sendiri. Strategi tersebut menjelaskan prinsip-prinsip yang menunjukkan bagaimana tujuan pengembangan organisasi kelembagaan pemerintah bisa dicapai dengan teknologi informasi. Strategi yang dikembangkan tentunya harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan biasanya tanpa batas waktu. Tapi bukan tanpa batas waktu judul lagu ya. Ini menyangkut limit waktu. Strategi juga bisa diuraikan dengan rencana jangka panjang yang menunjukkan cakupan dan prinsip-prinsip struktur informasi pemerintah dan investasi sistem untuk waktu yang panjang. Tujuannya untuk menciptakan hubungan antara pengadaan pada manajemen teknologi baru dengan yang lama dan untuk menyesuaikan dengan pengembangan lembaga. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang saya cintai, prinsip-prinsip strategis sebagai bahan pertimbangan para pembuat kebijakan meliputi antara lain satu adalah prinsip keseimbangan dinamis antara 3 elemen, yaitu kapasitas pengumpulan informasi, kapasitas pemanfaatan informasi, dan kapasitas infrastruktur dan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah prinsip evolusi bukan revolusi. Yang ketiga adalah prinsip desentralisasi secara fisik dan juga terpusat secara logika. Yang keempat adalah prinsip berorientasi fungsi, bukan berorientasi kelembagaan. Penjelasan dari prinsip-prinsip tadi, yang pertama adalah prinsip keseimbangan dinamis antara 3 elemen, yaitu kapasitas pengumpulan informasi, pemanfaatan informasi, dan infrastruktur atau sistem informasi menentukan keberhasilan pertumbuhan infrastruktur dan sistem informasi yang dikembangkan. Seperti kita ketahui, sahabat mahasiswa, kapasitas infrastruktur sistem pemerintahan masih tertinggal. Sedangkan kapasitas sistem informasinya telah dikembangkan secara luas. Misalnya, komputer telah tersebar luas di setiap bagian pemerintahan. Kemudian local area network telah terkoneksi di mana-mana. Tapi kapasitas pengumpulan informasi dan kapasitas pemanfaatan informasi masih lemah. Realitasnya, terutama di daerah-daerah ya, adalah komputer-komputer di lingkungan pemerintahan mayoritas hanya digunakan untuk pengelolaan kata dan pengolahan lembar kerja. Hanya itu. Dan masih sangat sedikit
yang digunakan untuk menyediakan jasa informasi bagi masyarakat. Ini tentunya memerlukan upaya kuat guna meningkatkan kapasitas penggalian informasi dan pemanfaatannya. Kemudian adalah prinsip evolusi bukan revolusi. Yang dimaksud dengan prinsip evolusi bukan revolusi adalah bahwa pengembangan infrastruktur dan sistem informasi mengambil bentuk dua dimensi, yaitu membuat sistem baru dan meningkatkan atau memperbarui sistem yang lama. Saat ini pola sistem workstation, yaitu komputer jaringan dengan arsitektur client server untuk pengelolaan yang tersebar, berbagi sumber data dan informasi telah menjadi salah satu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi. Nampaknya ini memaksa pemerintah untuk berpindah ke paradigma baru. Apakah dengan mengembangkan sistem baru atau merekayasa sistem yang lama? Paradigma ini cukup rasional karena murah, berisiko rendah, dan bermanfaat tinggi. Nah, tentang strategi evolusi dapat saya jabarkan. Yang pertama adalah mulai dengan mengenalkan aplikasi komputer biasa dan melatih pengguna, juga aparat profesional teknis. Yang kedua adalah definisikan dengan jelas persyaratan dasar dan kembangkan sistem yang sangat mudah. Strategi evolusi yang ketiga adalah hubungkan komputer dengan jaringan LAN atau Local Area Network untuk memperkuat kekuatan sistem dan membagikan sumber dan informasi. Strategi yang keempat adalah memperkuat dengan komputer mainframe pada LAN jika kapasitas mulai membesar dan tuntutan aplikasi yang terus meningkat. Yang kelima adalah sambungan LAN yang ada dengan LAN yang ada di bagian lain untuk memadukan jaringan informasi pemerintahan yang lebih luas. Misalnya, Web Area Network atau WAN, dan berbagi sumber dan informasi dalam skala atau jangkauan yang lebih luas. Dari tiga tingkatan karakteristik sistem informasi pemerintahan yang telah saya jabarkan tadi, maka jalur evolusi aplikasi komputer meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah mengembangkan sistem operasi dan mengkomputerisasi aktivitas rutin harian. Yang kedua adalah mengembangkan sistem informasi dengan sistem operasi yang telah ada. Yang ketiga adalah mengembangkan sistem pendukung putusan pada sistem operasi dan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan. Yang ketiga adalah prinsip terdesentralisasi secara fisik dan tersentral secara logika. Apa maksudnya ini? Begini, dengan perkembangan software dan teknologi komunikasi yang cepat, sekarang memungkinkan kita mengelola informasi dalam satu lingkungan jaringan yang kecil untuk keperluan keseluruhan bagian instansi. Dan perkembangan teknologi saat ini menciptakan kemudahan dalam memproses sistem informasi secara terdistribusi, terdesentralisasi. Tren desentralisasi ini dipercepat oleh adanya tekanan dari keinginan para user untuk akses informasi yang real time dan real space. Keuntungan dari konsistensi dan fleksibilitas sistem informasi yang terdesentralisasi membuat mereka lebih energik dan penuh dengan vitalitas. Desentralisasi yang efektif memerlukan beberapa koordinasi dan kendali yang terpusat. Tanpa itu, tumpang tindih pengumpulan data, duplikasi perintah dalam pengembangan sistem, ketidakcocokan hardware dan software di antara instansi, dan kurangnya standar dan norma bisa saja terjadi. Selain itu, berbagi sumber peralatan komputer dan data atau informasi bisa menjadi sangat sulit dilakukan. Dan yang perlu diketahui bahwa sentralisasi logis sistem informasi pemerintahan membutuhkan kebijakan yang terpadu, perencanaan yang terpadu, dan desain logika yang terpadu dari sistem informasi pemerintahan sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Ini menandakan bahwa perencanaan dan desain sistem informasi pemerintahan sebagai satu kesatuan harus tersentral dan sumber data atau informasi pemerintahannya
Selain itu, tersentralnya logika juga berarti menekankan standarisasi dan normalisasi sistem informasi. Konsentrasi logika membutuhkan manajemen sumber informasi tersentral. Misalnya, pengumpulan data membutuhkan manajemen dan koordinasi tersentral. Data atau informasi yang sama harus dikumpulkan hanya sekali pada satu sumber dan disebarkan pada keseluruhan pemerintahan. Sebab itu, pengumpulan data atau informasi dalam instansi pemerintah harus mempertimbangkan pula kebutuhan instansi yang lain. Selain itu, data dan informasi harus bisa diambil atau diakses oleh semua user. Prinsip keempat adalah prinsip terorientasi fungsi, bukan terorientasi ke lembaga. Penjelasannya begini, lingkungan pemerintah saat ini biasanya tidak stabil dari segi kelembagaan atau struktur kelembagaannya. Bisa karena aspek politis ataupun ekonomi. Padahal sistem informasi selalu terkait atau melekat dengan proses manajemen pemerintahan. Ketika suatu instansi direstrukturisasi atau dihilangkan, maka sistem informasi yang melekat padanya akan juga ikut mati. Maka untuk menghindari pemborosan dan hilangnya sumber daya yang langka, prinsip terorientasi fungsi dalam pengembangan sistem informasi harus diikuti sehingga walaupun terjadi restrukturisasi instansi atau lembaga, tak akan ikut terpengaruh secara fundamental. Misalnya, manajemen keuangan pemerintah biasanya terbagi ke dalam 4 proses fungsi, yaitu proses perencanaan dan pemrograman, kemudian proses perumusan anggaran dan presentasi, pelaksanaan anggaran dan akunting, dan audit dan pengawasan keuangan. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen keuangan pemerintah harus didesain atau diimplementasikan terkait dengan keempat fungsi tersebut dan bukan terfokus pada struktur kelembagaan instansi yang mengurus keuangan pemerintah. Kira jelas ya. Sampai di sini mata kuliah sistem informasi manajemen pemerintahan tentang strategi pengembangan teknologi informasi komunikasi di sektor publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perjumpaan kita yang keempat mendatang.